kedua, ya, di mana? Di bulan Dzulhijjah itu ada sholat Idul Adha. Pelaksanaannya sama seperti sholat Idul Fitri. Di bulan Dzulhijjah itu juga ada penyembelihan kurban. Ya, di bulan Dzulhijjah itu juga ada haji yang puncaknya tanggal 8, 9 dan 10. Di bulan Dzulhijjah juga ada hari tasyrik di mana di situ diharamkan kita berpuasa. Dan yang pasti hadirin sekalian, bulan Dzulhijjah itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Disebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah berapa, Pak? 12, yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan diantaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang harum. Yang hurum itu artinya saking mulianya, kita tuh diingatkan jangan sampai melakukan kemaksiatan sekecil apapun di 4 bulan ini, Pak. Diingat baik-baik. Di Mekah itu, Pak, ada masjid besar, saking mulianya, ya, saking mulianya disebut dengan Masjidil Haram. Bukan masjid yang jelek, Pak, tapi masjid yang saking mulianya. Kalau kita sudah melihat masjid itu atau berada di sekitar masjid itu, kita dianjurkan dengan kuat jangan sampai melakukan kemaksiatan apapun bentuknya. 4 bulan yang harum itu, yang hurum tadi itu tidak disebutkan di Al-Qur'an, Pak. Di hadis pun tidak disentuh. Hanya Rasul memberikan isyarat. 4 bulan yang dimaksud, yang pertama berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, dan yang ketiga ini beriringan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya, nanti ini kalau dipanjangkan, Pak, tambah tidak karu-karuan, Pak. Kita bahas Muharram, ya, Muharram yang katanya bulan Suro itu, ya, padahal Allah menciptakan bulan yang begitu bagusnya, tapi dijelek-jelekkan. Ya, bulan Muharram ini kan sebutannya bulan Suro, betul, Pak? Tidak boleh pindah rumah di bulan Suro, oke, betul, Pak? Oh, betul. Ada pernyataan di masyarakat, Pak, jangan menikahkan anak di bulan Suro. Ada di masyarakat, tapi pernyataannya sebenarnya salah atau benar ini? Salah. Jangan mau, Pak. Jangan mau gajinya dinaikkan di bulan Suro. Wah, kalau gaji lain lagi, Pak, ya. Jangan mau dapat bonus dari perusahaan di bulan Suro. Wah, ini lain lagi, Pak. Terus gak mikir bulan apa pokoknya. Ya. Ini, Pak, ya. Lalu ingin saya sampaikan hadirin sekalian, ada apa dengan kurban? Mengapa harus Ibrahim alaihissalam? Hadirin sekalian, Ibrahim alaihissalam ini pengabdiannya itu total, Pak, kepada Allah. Saya ulangi, total kepada Allah. Ibrahim itu pernah berurusan dengan ayah kandungnya. Rasulullah Muhammad enggak. Rasul itu, Pak, lahir ayahnya sudah meninggal. Tapi Ibrahim alaihissalam berurusan dengan ayahnya sendiri. Ayahnya itu, Pak, bukan cuma penyembah berhala, tapi mereka ini pembuat patung, pembuat berhala. Kalau dipikir-pikir kan ya aneh, Pak, ya. Dibikin-bikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Betul, Bang? Oh, irungi kurang bangir, ditambahi. Nek wis bangir disembah maneh. Oh, kok awake kurang metekel, kurang gagah, ya ditambahi nanti disembah lagi. Ya. Ada berhala itu berbentuk patung, ada berhala itu berbentuk konstitusi, Pak. Betul, Pak, ya? Nah, ini ada, Pak. Wah, kok ini kok tidak bagus ya, diperbaiki, disembah lagi. Ya, ini kok kurang, ini kok baru 2 periode, bagaimana kalau kita tambah jadi 3 periode, disembah lagi, Pak. Ya, itu termasuk berhala buatan manusia juga, dibikin-bikin sendiri, disembah-sembah sendiri, betul, Pak, ya? Adapun ini ada yang ciptaan dari pencipta manusia. Ciptaan ya dari penciptanya manusia, kan pasti lebih bagus, Pak. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, monggo silahkan ya. Nanti saya terlalu banyak ke sana, wah, subversif saya nanti ya. Baik, ini hadirin sekalian. Nah, Ibrahim juga pernah berurusan dengan istrinya yang lama tidak punya keturunan. Ibrahim juga pernah berurusan dengan anaknya, satu-satunya anak yang diharapkan menjadi pelanjut kenabiannya dan Allah perintahkan untuk disembelih. Hadirin sekalian, cerita ini melibatkan 4 tokoh, Pak. Ibrahim, Sarah, Hajar, dan Ismail. Masing-masing itu, Pak, punya keberkahan dari Allah. Dan masing-masing itu punya cerita yang luar biasa, Pak. Sedikit saya sampaikan.
Ibrahim ini punya istri pertama bersama siapa, Pak? Ibrahim itu istrinya berapa, Bu? Oh, nih. Kalau pertanyaan kepada bapak-bapak, pura-pura salah, Pak, bapak-bapak ini. Padahal tahu kalau dua, ibu-ibu tidak akan jawab. Ya, tidak punya keberanian ibu-ibu mengatakan dua. Nah. Kalau bapak-bapak ini jawabannya sudah tahu dua, Pak, tapi pura-pura meleset tiga katanya. Saya kemarin tuh Pak baca ada Instagram apa TikTok tuh ya, bilang begini Pak, apa pernikahan itu suami itu kalau punya istri lebih dari satu, memang perjuangannya lebih hebat, ya rasa adilnya juga lebih hebat, lebih teruji Pak, apalagi punya sampai 4 istri kan ya Pak. Makanya laki-laki itu kalau punya istri itu disebut dengan Superman katanya, Superman. Karena dia bisa mengatur 4 orang ini luar biasa, Pak. Kalau punya 3 istri itu gentleman, Pak. Ya. Kalau punya 2 istri itu real man, Pak. Bayangan real man itu istrinya 2, Pak. Kalau cuma punya 1 itu cemen, Pak. Ya, ya jangan-jangan kita ini grup cemen semua. Lah, kalau yang tidak punya istri itu baru no comment, Pak. Ah, itu harus dibantu Pak. Jadi munakahah atau pernikahan itu Pak bukan urusan pribadi Pak, tapi urusan jamaah Pak. Kalau sampai ada yang sampai umur belum menikah, jenengan juga ikut ditanya oleh Allah kelak-kelak. Maka dicarikan Pak. Ya. Baik, Pak, saya lanjutkan. Dari pernikahan yang pertama ini 30 tahun hadirin sekalian, saya ulangi 30 tahun belum mendapatkan keturunan. Sampai Ibrahim menikah lagi dengan istri yang kedua bernama Hajar. Mohon maaf, saya tidak biasa mengatakan Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Fatimah, Siti Hadijah. Saya tidak punya kebiasaan begitu, Pak. Karena saya itu punya keyakinan, orang Arab itu memberi nama anaknya itu satu kata, Pak. Ali, ya sudah, hanya Ali saja. Ya, Umar, ya hanya Umar saja, termasuk Aisyah. Ya, Fatimah hanya satu kata saja. Kalau kita pernah mendengar Ali bin Abu Thalib, karena Ali ini anaknya Abu Thalib. Kalau kita pernah mendengar Fatimah binti Muhammad Rasulullah, karena beliau ini anaknya Rasulullah. Jadi itu Pak, kalau kita mendengar Siti Fatimah, Siti Aisyah, ini kemungkinan saja, karena Siti itu menurut saya berasal dari kata Sayyidatina. Sayyidatina itu yang artinya tuan putri. Kalau laki-laki itu Sayyidina, Sayyid. Ya. Kalau orang Arab yang jubahnya hitam-hitam itu Pak Sayyid. Ya. Kalau berpeluh putih itu Pak, itu kan jamaah haji. Ya. Ya. Saya Pak kalau pakai ini Pak di Arab Saudi dipanggil, ya dikasih macam-macam Pak, karena mereka sangat sayang, sangat hormat dengan orang Indonesia itu. Ya. Saya pernah Pak pulang dari keluar dari Madinah, dari Masjid Nabawi, pakai kopiah begini. Ya, dikasih Al-Quran Pak sama orang Arab. Halal. Besoknya ada teman saya tanya, kok bisa Pak Alfi dapat Quran? Nggak tahu, saya pakai kopiah ini. Akhirnya teman saya itu niru Pak. Lewat, halal, dikasih handuk kecil Pak. Ya. Pak Alfi, aku kok dikasih handuk? Ya, mungkin sampai tidak bakat baca Quran, dikasih handuk. Baik hadirin sekalian, ya menikah dengan Hajar ini Ibrahim alaihissalam punya anak. Semua itu Pak diceritakan di Al-Quran dalam surah As-Saffat mulai ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-112. Ya, Robbi habli minas solihin, itu ayat yang ke-100. Doanya Ibrahim, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Dikabulkan enggak Pak? Enggak dikabulkan. Puluhan tahun berdoa, baru setelah menikah dengan Hajar, punya anak, Allah berfirman, fabasyarnahu bihulamin halim, maka aku beri kabar dia tentang lahirnya seorang anak yang halim. Ini lahirnya siapa ini Pak? Ismail. Kalau diingat, ini lahirnya Ismail. Ishak itu ada di ayat 112. Ismail itu diterangkan di ayat yang ke-101. Jadi anak Ibrahim yang pertama itu adalah Ismail. Yang disembelih di Mina itu adalah Ismail. Tidak seperti yang diberitakan dalam perjanjian lama. Anak Abraham yang pertama adalah Ishak. Yang disembelih di Mina itu adalah Ishak. Itu salah Pak. Baik hadirin sekalian.
Ini manusia biasa, Pak. Ya, artinya apa manusia biasa? Potensi untuk cemburu itu ada. Saat itu mereka tinggal di Palestina. Empat-empatnya, Pak. Ibrahim, Sarah, Hajar, dan Ismail itu ada di sekitar Baitul Muqaddas. Tapi Allah khawatir keluarga ini akan retak. Maka Allah pisahkan keduanya. Ibrahim dan Sarah di Palestina, tetap di Palestina. Sedangkan Hajar dan Ismail Allah pisahkan. Titik di mana Ibrahim harus meninggalkan Hajar dan Ismail itu Allah tetapkan, Pak. Allah tetapkan, Pak. Enggak pakai Google Map, enggak pakai GPS, tapi titiknya tepat. Dari mana kita tahu? Al-Quran, Pak. Jarak Palestina dengan Mekah itu, Pak, 1562 km, Pak. Tapi Ibrahim dipandu oleh Allah sampai Ibrahim itu di Mekah. Dari mana kita tahu? Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati bighadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebagian keturunan kami. Sebagian. Karena Ibrahim faham, Ibrahim punya 2 jalur silsilah, Pak. Walaupun sekarang belum punya anak, tapi ini harus saya apresiasi. Bagaimanapun adalah istri saya. Ini adalah potensi jalur silsilah saya. Meninggalkan di Mekah. Ya, di lembah yang tidak ada pepohonan. Ini Al-Quran, Pak, yang mengatakan, Pak. Di lembah yang tidak ada pepohonan. Jangankan rumah, pohon saja tidak ada. Inda baitikal muharram. Di dekat rumahmu yang dimuliakan. Dalam kurung Baitullah. Berarti apa, Pak? Ka'bah. Ini bukti, Pak, bahwa Ibrahim itu datang ke Mekah. Ka'bah sudah ada. Ini ilmu, Pak. Berarti apa? Ka'bah itu yang membangun pertama kali bukan Ibrahim. Jadi Ibrahim sampai di Mekah, Ka'bah sudah ada. Semua ulama sirah mengatakan yang membangun Ka'bah itu Adam. Adam alaihissalam. Bahkan terjadinya pembunuhan Habil dan Qabil itu, Pak, itu ketika Adam ziarah ke Mekah. Salah satunya mungkin juga membangun Ka'bah ini. Bukti yang kedua, hadirin sekalian, Al-Baqarah ayat yang ke-127. Surah yang kedua ayat 127. Apa kata Al-Quran? Wa idh yarfa'u